Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Arsy Az-Zahra, NIM 1914201444 dari kelas Perbankan Syariah D semester 3. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan pertumbuhan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2019. Tahun 2014. Pertumbuhan kredit perbankan per posisi akhir tahun 2014 tercatat sebesar 11,6%, melambat dibandingkan tahun 2013. Pendapatan operasional perbankan syariah dalam periode laporan masih memperlihatkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada BUS dan UUS, pendapatan operasional per Desember 2014 tercatat sebesar Rp 34,6 triliun atau tumbuh sebesar 19,5%. Pada tahun 2014, produk dan jasa perbankan syariah mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah persetujuan produk dan jasa, baik yang dikategorikan sebagai produk atau jasa baru maupun sebagai laporan atas produk atau jasa, yaitu dari 29 produk di tahun 2013 menjadi 30 produk di tahun 2014. Sampai dengan akhir Desember 2014, jumlah saham syariah sebanyak 336 meningkat 1,51% dibanding akhir tahun sebelumnya. Secara kumulatif, sampai dengan 30 Desember 2014, terdapat 74 reksadana syariah yang aktif, meningkat 13,85%. Jumlah IKNB syariah yang tercatat di OJK pada akhir 2014 adalah 100. Pada tahun 2014, jumlah perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah adalah 49 perusahaan. Total aset perusahaan penjaminan syariah per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 376,89 miliar. Secara nominal, posisi aset likuid perbankan syariah per akhir Desember 2014 mengalami penurunan sebesar 22,67% dibandingkan dengan akhir Desember 2013, yaitu dari Rp 28,66 triliun menjadi Rp 22,16 triliun. Kemudian, OJK telah melakukan penandatanganan MOU dengan DSN MUI pada tahun 2014 yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dan koordinasi dalam pengembangan sektor jasa keuangan syariah. Tahun 2015. Pada tahun 2015, perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 9,3% lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 sebesar 13,3%. Secara regional, perkembangan perbankan syariah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sama seperti tahun sebelumnya, jumlah bank berdasarkan prinsip syariah tidak mengalami perubahan. Jumlah BUS, UUS, dan BPRS masing-masing sebanyak 12 bank, 22 unit usaha, dan 163 BPRS. Kemudian sepanjang tahun 2015, biaya operasional BUS dan UUS meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 22,68%. Pada tahun 2015, minat investor untuk mendirikan bank syariah masih tinggi, tercermin dari jumlah permohonan pendirian bank pembiayaan rakyat syariah sebesar 12 bank, serta permohonan perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS sebanyak 5 bank. Selama tahun 2015, terdapat penerbitan 16 seri suku korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp 3,27 triliun. Kemudian, selama tahun 2015, terdapat 20 reksadana syariah efektif terbit. Lalu jumlah pelaku IKNB syariah yang tercatat di OJK pada akhir 2015 adalah 112 entitas. Total aset perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2015 mencapai Rp 26,69 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 19,26% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2014. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, posisi rata-rata OMS meningkat sebesar 16,85% selama 2015. Selama tahun 2015, OJK sebagai regulator keuangan nasional telah menjalin kerjasama dengan asosiasi profesi di bidang keuangan syariah terkait perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2015 relatif masih positif di tengah pengaruh ketidakstabilan ekonomi global. Kemudian, kinerja perekonomian global pada tahun 2016 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Tahun 2016. Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp 61,6 triliun. Sumber dana perbankan syariah selama tahun 2016 tumbuh sebesar 19,56% atau meningkat dari 274,47 triliun menjadi 328,15 triliun. Selama tahun 2016 terdapat 43 reksadana syariah efektif terbit. Pemerintah telah menerbitkan sukuk negara senilai ekuivalen Rp 565,74 triliun di pasar domestik yang dilakukan baik melalui lelang, book building, maupun private placement. Sampai dengan tahun 2016 telah jatuh tempo sukuk negara senilai ekuivalen Rp 167,77 triliun.
Jumlah pelaku IKNB syariah yang tercatat di OJK pada akhir 2016 sebesar 127 entitas. IKNB syariah menunjukkan peningkatan jumlah pelaku sebesar 13,39% disertai dengan peningkatan jumlah aset sebesar 36,30%. Tahun 2017. Aset perbankan syariah pada akhir tahun 2017 tercatat sebesar Rp 435,02 triliun, meningkat Rp 69,36 triliun dari tahun sebelumnya. Aset perbankan syariah tahun 2017 tumbuh sebesar 18,97%. Selama tahun 2017, aset produktif yang dikelola oleh perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar 18,14% dari sebesar Rp 332,72 triliun menjadi Rp 393,07 triliun. Selama tahun 2017, terdapat penerbitan 37 seri suku korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp 6,27 triliun. Selama tahun 2017, telah dilaksanakan lelang sukuk negara sebanyak 23 kali. Total penerbitan sukuk negara melalui private placement pada tahun 2017 mencapai Rp 3,35 triliun yang terdiri dari 5 kali penerbitan. Pada akhir tahun 2017, jumlah pelaku IKNB syariah yang tercatat di OJK adalah sebesar 149 entitas. Tahun 2018. Sepanjang tahun 2018, jumlah BUS mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 13 BUS menjadi 14 BUS. Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif meski mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2018, nilai outstanding suku korporasi meningkat menjadi Rp 21,3 triliun atau 35,32% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Total NAB reksadana syariah juga mengalami peningkatan menjadi Rp 34,49 triliun atau sebesar 21,83% dari tahun lalu. Sepanjang tahun 2018, nilai outstanding suku korporasi meningkat menjadi Rp 21,3 triliun atau sebesar 35,32% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hingga akhir tahun 2018, secara keseluruhan aset IKNB syariah mencapai Rp 97,12 triliun. Pada akhir tahun 2018, tercatat jumlah entitas IKNB syariah mencapai 186 institusi. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 5,2%, inflasi sebesar 3,3% dan 3,6%, tingkat pengangguran 5,2% dan 5%. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 dan 2020 sebesar 5,2% dan 5,3%. Pada tahun 2018, tercatat 17 perusahaan asuransi syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk memasarkan produk asuransi perjalanan syariah. Tahun 2019. Pada tahun 2019, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio CAR Bank Umum Syariah sebesar 20 BPS menjadi 20,59%. Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Kemudian penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2019 tumbuh 10,89%. Rentabilitas perbankan syariah membaik, tercermin dari rasio ROA pada 2019 sebesar 1,83%. Pada 2019, FDR perbankan syariah sebesar 85,27%. Jumlah pengguna SOTS atau Sistem Online Trading Syariah mencapai 68.599 investor dengan peningkatan 54,03% dibandingkan tahun lalu. Pada akhir tahun 2019, indeks ISSI ditutup pada level 187,73 atau meningkat sebesar 2,03% dibanding akhir tahun 2018. Selama tahun 2019, nilai suku korporasi outstanding meningkat 40,05% dibandingkan tahun 2018 menjadi Rp 29,83 triliun. Sampai akhir tahun 2019, aset IKNB syariah secara keseluruhan mencapai angka Rp 105,562 triliun rupiah. Di akhir tahun 2019, tercatat jumlah entitas IKNB syariah sebanyak 197 institusi. Kemudian, sampai dengan Desember 2019, Bank Indonesia bersama dengan BWI, Kementerian Keuangan, Forum Wakaf Produktif, dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang secara intensif menyiapkan infrastruktur CWLS seperti standar operasional prosedur, pilot uji coba, hingga marketing kit CWLS untuk menarik investor. Koordinasi berbagai pihak tersebut diharapkan dapat mengakselerasi realisasi CWLS yang akan menjadikan milestone pengembangan sektor keuangan sosial di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.